Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel Trading Saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas mengenai dari topik ini ya, bahwa makin hancur ya, mengerikan PTBA oleng gara-gara kasus ini yang bikin rontok ya. Dan gini strategi di sahamnya untuk besok. Ini kenapa sih Min kok saham PTBA makin hancur, makin turun? Ya, kita akan berikan ya data-datanya kenapa PTBA ini turun ya, seperti itu kita akan ulas untuk kalian. Ya, dan topik berita ini topik kali ini kita dapatkan sumber beritanya itu dari sini ya, teman-teman ya. Nih dari bisnis.com ya, bahwa saham Antam, PTBA, Pegas pimpin top losser indeks BUMN 20 yesterday. Ya, seperti itu. Karena satu sisi yang sudah kami ketahui bahwa indeksnya juga masih turun, ya, turun IHSG-nya juga masih turun drastis. Jadi kayak PTBA dan lain sebagainya itu ikut turun ya. Seperti itu. Ini ya IHSG-nya ya. Apakah IHSG ini akan terbang? Ya, IHSG ini menjadi powerful ya, dan dia itu masih uptrend ya, bahwa perusahaan yang tercatat di BI itu bisa berkuat ya, seperti itu, dan tenaga kerja yang terserap di perusahaan ini yang melandai di Bursa Efek Indonesia itu juga gede ya, seperti itu. Ada 800 perusahaan yang melandai di BI ya, dan di situ juga ada karyawan dan lain sebagainya. Ini cukup baik ya. Ini ya penyebab utamanya IHSG-nya itu rontok. Ya, seperti itu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, apalagi Min? Ini ya yang kedua. Ya, mayoritas PTBA ini masih diakumulasi sama asing. Jadi asing ya, atau bisa kerjasama dengan para retail atau block trader yang ada di Indonesia. Itu biasanya telepon-teleponan, bisa pakai teleponan. Oke, saya mau jualan di pasar reguler, bisa kayak gitu. Ya, karena di pasar modal ini ada 3 transaksi ya. Pasar reguler kayak ini ya, transaksinya itu bisa dilihat, atau pasar nego, telepon. Ya, seperti itu. Nanti punya barang, ya nanti tinggal jualan. Nego. Ya, seperti itu. Dan juga ada pasar apa lagi ya, cuman satu sisi kita bisa tahu mengenai dunia pasar modal itu kayak gitu. Tapi kalau di reguler ya kita bisa tahu, ngecek siapa yang masuk, transaksi yang ada berapa, jadi kita bisa ngikut-ngikutan nih para retail ya, jadi seperti itu. Ini ya, PTBA turun cukup dalam, ini dimanfaatkan oleh investor kakap dalam hari ini itu asing. Siapa yang mengakumulasi Min di saat gebrek-gebreknya atau olengnya PTBA? Ini ya pelakunya, para YP, PD, YU, SKI, CP, XC yang mengakumulasi di saham PTBA ini. Dan yang distribusi siapa tadi yang ngeguyur? Ada OD, AC, AO, BK, KZ, BB, NI, MJ. Ya, MG. Ya, ini yang distribusi mengenai dari saham PTBA ini. Ya, jadi seperti itu. Ya, dan yang punya barang itu siapa Min dalam 1 bulan ini? Ya, masih CC, AK, XC ya yang punya barang, dan yang distribusi adalah YU mengenai dari saham PTBA ini. Ya, ini tadi sekilas mengenai database ya, kasus-kasus apa yang mengalami PTBA, kenapa kok bisa turun. Nah, terus cara kita mengenai dari saham PTBA ini turun itu bagaimana Min? Ya. Bagaimana solusinya? Saya nyangkut di saham PTBA. Kita akan ungkap semuanya untuk kalian, namun disclaimer ya. Dan kita tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di satu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalian ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Apabila channel ini bisa bermanfaat, silahkan kalian bisa di-share atau dibagikan. Oke. Satu sisi kenapa kok asing itu memborong ya di saat ini, di saat PTBA itu hancur ya, dan kalian itu kena harusnya ya. Ini ya, PTBA itu total penjualan di kuartal kedua itu meningkat
ya, yang tadinya 18,4 triliun kini naik menjadi 18,8 triliun ya. Ini dari saham PTBA. Terus dari net income-nya bagaimana Min dari PTBA? Ya, net income-nya atau laba bersihnya juga turun ya. Nggak sebanding dari tahun kemarin yang mencatatkan laba bersih sekitar 6,1 triliun, kini cuma 2,7 triliun mengenai dari saham PTBA ini. Dan kenapa kok saham PTBA ini dari total penjualan itu meningkat, namun kok laba bersihnya kecil? Ya, ini yang menjadi keprihatinan ya. Dari cost of goods sold-nya itu agak tinggi, sekitar 14,7 triliun, yang tahun kemarin itu 10,0 triliun. Terus dari gross profit-nya sekitar 4 juta saja, dan operating expense-nya juga gede ya. Dan ini EBITDA-nya juga masih kayak gini, jadi dia net income-nya segini ya. Setelah di total semua dia dapatnya segini. Terus apalagi Min yang menjadi pertimbangan lain? PI rasionya cukup tambah atau naik signifikan, yang tadinya 3:6 kini 5:6 ya mengenai dari saham PTBA ini. Dan dari sisi price to book value-nya juga masih turun, debt equity ratio 1,5, return asetnya 12,0, return Q-nya 30,0 ya mengenai dari saham PTBA ini. Dan lalu bagaimana Min mengenai dari saham PTBA ini prestasinya? Ini yang menjadi pertimbangan dari asing tetap mengakumulasi dari saham PTBA ini ya. BI itu mulai beli di saham PTBA ini, yaitu masuk di LQ45, JU juga masuk, indeks saham syariah juga masuk, dan IDX 30 juga masuk. Ini gunanya untuk apa Min? Ini gunanya untuk BI itu agar investor kakap itu lebih percaya ya, trust-nya itu ada ya. Karena satu sisi kalau kita lihat dari saham PTBA ini volumenya cukup gede, nilai transaksinya cukup gede, dan volatilitasnya kecil. Jadi di saham PTBA ini itu karakternya itu untuk swing dan juga untuk invest ya. Jadi untuk kalian para trader ini jangan sentuh saham seperti ini ya, yang mungkin pengen cuannya 1 hari atau apa ya, jangan sentuh saham ini ya, saham yang volatilitasnya itu sangat tinggi. Ya, jadi seperti itu mengenai dari saham PTBA ini. Dan kita bisa deteksi kok di transaksi harian hari ini juga mereka notabene itu diisi para investor retail ya, yang tujuannya untuk investasi jangka pandang. Dan kalau kalian bisa ketahui bahwa saham PTBA ini bagi dividennya itu cukup gede ya. Mimin kok bisa tahu ya? Kita bisa buktikan kok di sini ya. Kalian bisa dicek di IDN Finance ya. Ini ketik saja PTBA. Ya, PTBA ini kemarin bagi dividennya cukup gede ya, sekitar 1094 per lembar saham ya. Dan kalau kita diakumulasikan ya sekitar dapatnya ada 100 ya, 194.000 ya, 109.000 maaf ya. Dan ini pembagiannya di bulan Juni atau Juli lah, di setiap tahun sekali ya di saham PTBA ini. Kemarin itu 600, kemarin itu 74 ya. Dan ini saham yang sangat liquid ya mengenai dari saham PTBA ini. Dulu IPO obligasi nah ini ya, kalian bisa cek sendiri dari saham PTBA. Oke, nah kita ke strateginya bagaimana ketika melihat dari kayak gini, apakah kita cut loss? Jangan. Silahkan kalian bisa tambah muatan mengenai dari saham PTBA ini di harga 2.665 dan juga di harga 2.677. Untuk targetnya ada di area 2.739 dan juga di area 2.811 ya. Untuk kalian untuk akumulasi, jadi silahkan bisa akumulasi saja. Nanti tunggu waktunya. Kayaknya sih ya, kemungkinan besok ini saham PTBA akan dinaikkan langsung tinggi. Ya, seperti itu. Jadi diangkat ke sinilah seperti kasus ini. Ya, dalam 1 hari saham PTBA ini bisa terbang.
Untuk kalian yang pengen holding ya, kalian bisa nanti jual di harga 3066 dan juga nanti dijual di 3879. Jadi market maker, block trader di saham PTBA yang biasa gerakin itu masih gerakin saham yang lain ya. Jadi giliran ya. Jadi seperti itu caranya ya, agar kita itu bisa bertahan di pasar modal itu seperti itu. Ya. Dan saham PTBA ini adalah tipe saham cyclical teman-teman ya. Cyclical itu adalah antara support dan juga resistnya itu selalu bertemu. Ya, ini kalau kalian ingin di hold ya dalam 1 tahun ini PTBA ini bisa terbang kok ke harga 4.600-an. Ya, kalau kalian itu punya uang 10 juta dalam 1 tahun ya itu kalian bisa dapatkan kok ya sekitar 100%-nya. 100 juta kalian bisa dapat 200 juta. Kalau 1 M ya 1 tahun kemungkinan pas waktu income dividen ya bisa dapatkan 1 M juga, 2 M juga ya. Jadi seperti itu ya mengenai dari saham PTBA ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kalian dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga bagi para subscriber kami yang akhirnya portofolio kalian itu bisa cuan konsisten. Terima kasih juga bagi para rekan-rekan yang sudah ngantri ya sejak 1 tahun yang lalu pengen masuk di grup kami ya. Kami belum terrealisasi bikin grup ya. Kami baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu atas masukan dari subscriber kami ya yang kepengen bikin grup ya seperti itu. Ya, kita memberikan apa sih manfaat kalian ketika masuk grup kami itu? Manfaatnya apa ya, ini ya hasilnya kinerja tim kami di bulan September kemarin. Kita total rekomendasi saham setiap hari ya, totalnya ada 54 stok yang terdiri profitnya ada 42, holdnya itu 1, stop lossnya itu 11, jadi win rate-nya sekitar 78%. Jadi secara akumulasi dalam 1 bulan antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana cara masuknya agar mendapatkan rekomendasi saham yang pasti untuk besok? Trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini dan nanti kalian bisa pencet nih tombol gabung ini ya. Pencet tombol gabung. Setelah pencet tombol gabung, kalian nanti bisa pilih di rekomendasi cuan besok yang seharga 374.000 per bulan. Pilih yang itu. Kenapa kok pilih yang itu, Min? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1-8 emiten. Dan untuk target profit kami adalah 1-3% dan adapun untuk stop lossnya 1-3%. Kami akan posting ya di jam 15 lebih 50 menit untuk setiap harinya. Dan untuk target profit kami adalah 1-3% ya. Dan untuk stop lossnya 1-3%. Silakan kalian bisa masuk. Ya, ini yang ada di grup YouTube. Untuk kalian yang mungkin kesulitan untuk masuk di grup YouTube, kami juga ada inovasi terbaru ya, ada di grup Telegram. Bagaimana cara masuknya, Min? Deskripsi di bawah ini diklik ya, ada tulisan grup Telegram, silakan kalian diklik saja. Nih ya, link ini, nanti ikuti prosedurnya. Nanti kalian pilih yang level 1. Kenapa kok pilih level 1? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok ya. Seperti yang ada di YouTube ya, dan hasilnya sesuai apa yang tadi sudah kami sampaikan ya, seperti itu. Terus apa bedanya Min antara grup Telegram dan juga grup YouTube? Sama saja, cuman valuasinya itu lebih murah yang ada di grup Telegram. Kenapa kok bisa murah? Karena kami baru saja bikin sekitar 1 bulan yang lalu. Karena masukan dari subscriber kami yang kesulitan untuk masuk di grup YouTube. Silahkan kalian bisa masuk. Dan untuk kalian, bagi para investor pemula ya, kita buka kembali ya kelas investor pemula ya di bulan Oktober. Ya, caranya bagaimana? Caranya bisa pergi ke komunitas ini, nanti di scroll ya ada menu tadi, dan juga cara yang kedua kalian bisa pencet nih deskripsi di bawah ini di grup Telegram, nanti ada tulisan kelas ya, kita akan bikin kelas. Dan acara ini kita selenggarakan tanggal 28 Oktober tahun 2023 via Google Meet ya, pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan topik kita akan sampaikan yaitu cara money management, cara entry biar bisa cuan, cara mendeteksi pasar masuk, terus strategi cuan konsisten. Dan ilmu yang sudah kami pelajari selama 10 tahun di dunia pasar modal ya, atau di dunia keuangan, kita akan share kepada kalian dalam waktu singkat ya. Intinya cara berpikir di pasar modal itu bagaimana
ya. Jadi seperti itu. Dan kelas ini cocok untuk kalian yang mungkin bukan dari praktisi keuangan, bukan dari akademisi ekonomi. Kalian itu loss terus 10 juta, ratusan juta, bahkan 1M kita akan dampingi kalian agar bisa membalikin portofolio kalian ya dalam 1 bulan ini. Jadi seperti itu. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kalian dan terima kasih ya atas waktunya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.